Puji Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri semua, kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini datang di hadapan-Mu dengan membawa segala kehidupan kami. Marilah Engkau mengurapi setiap hati, segala pikiran kami dan jiwa kami, ya Tuhan, sehingga kami untuk datang melayat di hadapan-Mu dalam memuji menyembah-Mu, ya Tuhan. Tuhan, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Roh Tuhan berkarya di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus, amin. Kita angkat pujian Hidup Jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia, ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang memelihara kasih setianya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Ia, sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, Engkaulah yang menciptakan kami dan Engkau jugalah yang berkenan menarik kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus penebus kami. Kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan kepadamu, maka ajarlah kami berdiam diri dan hidup di dalam pengharapan bahwa Roh itulah yang datang untuk bekerja di dalam kami, dan supaya dalam amal dan segala perbuatan kami kehendak-Mu dinyatakan. Kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami kuat dalam menaklukkan segala keinginan kami sendiri, sehingga kami rela dengan menuruti segala tuntunan dan bimbingan-Mu di dalam hidup kami. Janganlah biarkan kami dalam tersesat. Demi kasih anugerah-Mu di dalam pengorbanan anak-Mu, Juru Damai, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan pujian seorang mendengar ayat 1 dan 2. Kita doa pengampunan dosa. Terlebih dahulu kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 20. Yeremia pasal 20 ayat 11 sampai 13. Karena 3 ayat kita boleh sama-sama membacanya supaya kita diberkati Tuhan pagi ini. 2, 3 mulai. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Jatuh noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan, semesta alam yang memuji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin.
Kita angkat pujian kembali nomor 33, seorang pendengar ayat 5 dan 6. Mari kita bangkit berdiri semua. Hari ini kita berdoa pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita memohon pada Tuhan supaya Tuhan mengampuni segala dosa kita. Dan saya akan berdoa. Allah Tuhan dan Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kasih karuniamu lah yang menopang dalam kami, dalam jatuh kami ke dalam kegelapan. Dan sehingga kami boleh mengenal tentang kasih-Mu. Dan Engkaulah yang menyuruhkan anak-Mu menjadi satu korban tebusan bagi segala dosa dan kejahatan kami, karena segala kehendak-Mu sendiri. Dan kabut kejahatan yang mengurung dan perbuatan-perbuatan kami yang telah Kau hapuskan, dan awan kegelapan yang menguasai tindakan dan pemikiran kami yang Kau usir, sehingga nampaklah segala kejahatan kami di hadapan kami, untuk menyebabkan kami sangat dengan takut. Ya Tuhan, tolong dan lindungilah kami terhadap segala kerasukan dan kecongkakan hati kami, dengan cerita dan satu naluri kami, dan supaya kami dapat beroleh kembali kepadamu. Demi dengan pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dan sebagai ungkapan syukur kita angkat pujian walau 1000 rebah.
tentang pengampunan dosa, demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Ada kur kita hari ini? Kalau ada silakan. Tuhan, berkat Tuhan datanglah pada kita. Amin. Amin. Kita angkat pujian kembali nomor Hidup Jemaat 34, disalib Yesus di Kalvari, ayat 1 dan 2 dan 4. Ku
Tuhan, marilah kita baca firman Tuhan sebelum kita pengakuan iman rasuli yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 11. Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 11. Saya kebaca di ayat 5, nanti jemaat di ayat yang ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Silakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan beri kita kekuatan di dalam melakukan firman-Nya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian Allah Subhanahu Kuasa. Kita bangkit berdiri. Kau beriku kesukaran.
Sebab yang percaya di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli di dalam hadapan Tuhan Yesus. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita mendengar pengumuman. Doa pokok kita adalah berdoa buat bangsa dan negara supaya pemerintahan kita diberi tanggung jawab dan hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan dalam melaksanakan tugasnya untuk masyarakat Indonesia. Terus pelayanan di gereja, tetap berdoa di tempat ini bagi untuk memperdayakan berjemaat di tempat ini. Terus kebaktian sudah berjalan tadi, kebaktian sekolah minggu di pukul 8 WIB. Bagi Bapak Ibu, anak-anak yang masih belum ikut ibadah sekolah minggu, silakan diantarkan di gereja ini. Terus ibadah minggu di gereja Pondok Kelapa sudah berjalan belum? Tanggal 3, hari ini belum ya, berjalan. Nanti tanggal 3 Juli. Terus latihan kur dilaksanakan di hari Sabtu 19.30, ditentukan nanti mungkin di saat kebaktian rumah tangga ya. Kebaktian rumah tangga diadakan di rumah keluarga Penatua Junida Ninggolan dan hari Rabu ya, Rabu 22 Juni 15 WIB. Yang melayani saya sendiri, empat nyanyian, Bu Gei Jojo Pateri, Doa Syafaat, Bapak Gei Marpau. Dan tambahan pengumuman kita, telah lahir seorang putri dari keluarga Bapak Beringin Sianipan. Ya, tadi ada WA group, saya lihat, wah puji Tuhan, luar biasa Tuhan tambahkan keturunan bagi Bapak dari Sianipan dan bersama Ibu Tauruk ya. Wah, ini karena Tuhan beri berkat bagi mereka. Kita sama-sama doakan keluarga ini supaya keluarga ini diberkati Tuhan dan juga anak-anak mereka. Ya. Dan saya juga bersaksi bahwa di hari kemarin saya ulang tahun yang ke-48. Ya, tanggal 20 Juni saya ulang tahun 20 Juni. Semua ini karena berkat Tuhan bagi saya dan keluarga saya ditambahkan umur 48 tahun. Amin. Hari itu ada yang ulang tahun ya bulan ini. Bu Junida ya. Berselang 1 hari dengan saya bulan lalu kemarin. Ya. Mana dia? Oh, jadi Tuhan. Tuhan. Dan juga ada kebaktian rumah tangga nanti diadakan di rumahnya Ibu Junida. Itu aja. Ada yang berulang tahun hari ini? Tidak ada. Oke. Jujur. Buat semuanya, buat kita semua sama-sama terus mengiring Tuhan kita tetap di dalam melayani Dia. Itu aja mungkin pengumuman kita. Mari kita angkat bangkit berdiri, kita angkat ujian, dan nanti firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kidung Jemaat nomor 351, pintu satu-satunya ayat 1 dan 2. Satu-satunya
Terpuji Engkau Allah kami maha besar, maha pengasih, yang kami sembah dan yang kami puji pada siang hari ini di tempat-Mu yang suci dan kudus ini. Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau Tuhan supaya puji-pujian ini menjadi doa yang harum dalam tahta kerajaan-Mu. Saatnya Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu yang suci dan kudus dari surga maha tinggi. Mari Bapa, jadikan hati kami menjadi hati yang baik, tempat firman-Mu bertumbuh. Dan jadikannya Tuhan kami semua mempunyai telinga yang baik dan mempunyai penerimaan yang baik untuk firman-Mu, supaya kehidupan kami tidak sama sebagaimana kami datang dan pulang pasti membawa berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan, supaya dalam pemberitaan dan ibadah ini terus Engkau yang berkarya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Bapa, roh jahat, roh apapun yang mengganggu ibadah ini Bapa, kami ikat, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa, urapi hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya. Biarlah dia berbicara dengan hikmat Tuhan dan urapan dari Tuhan. Sembunyikanlah dia di balik salib-Mu yang kudus itu, supaya Tuhan yang pertama besar dalam kehidupan kami dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semuanya, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membacanya secara responsoria. Saya akan mulai dari ayat 1, demikian jemaat Tuhan, ayat 2 dan sampai ayat 11 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memakai suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau di situ ada orang yang lain menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal di atasnya. Tapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi kalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan kota itu dan sembuhkanlah. Mari bersama-sama. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Amin, terpujilah Tuhan. Tentu saya kembali menyuarakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan tema bagi kita semuanya, yaitu Yesus mengutus kita mewartakan damai sejahtera. Ya, Yesus mengutus kita mewartakan damai sejahtera. Mengutus kita berarti tanpa terkecuali saya dan saudara.
Yesus tidak mengatakan, saya mengutus pendeta, saya mengutus sintua, tapi Yesus mengutus umatnya, mengutus kita orang Kristen untuk mewartakan damai sejahtera. Kita sudah membaca firman Tuhan ini. Yang pertama kita lihat tadi dalam pembacaan ada angka 70, ya. Pada awalnya Yesus memanggil muridnya 12 pada awalnya. Tetapi ketika terus berjalan pelayanan ini, maka Yesus kembali mengutus murid. Dari yang 12 berkembang menjadi 70. Dan ke-70 murid ini diutus Yesus masing-masing 2 orang untuk pergi ke kota, ya, yang hendak dikunjunginya. Mereka berdua-dua mendahului Yesus. Jadi sebelum Yesus ada ke sana, 2 murid sudah diutus ke setiap kota yang pada waktu itu ditunjuk oleh Yesus. Ya, itu pembacaan kita tadi. Dan ada peraturan yang kita lihat. Setiap murid yang tiba di sebuah kota, ya, 2 murid diutus untuk tiap kota. Berarti 70 bagi 2 berapa? 35 kota. Untuk 35 kota, Yesus berpesan kepada masing-masing 2 muridnya, 1. Ketika murid sampai yang pertama dikatakan pergilah tanpa pundi-pundi, artinya percaya penuh kepada Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan yang diutus, yang diperintahkan oleh Tuhan, percayalah selalu Tuhan akan memberikan segala keperluannya. Dan yang kedua, Yesus memberikan suatu pesan bahwa daerah yang dikunjunginya adalah bukan merupakan suatu daerah yang sejalan dengan yang diutus, ya. Jadi 35 kota yang hendak dikunjunginya itu bukanlah orang baik-baik, dan bukanlah orang yang dikatakan bisa langsung respon kepada 2 orang murid tersebut. Bahkan dikatakan kedua murid tersebut diutus di tengah-tengah serigala. Kalau dikatakan serigala adalah lambang orang-orang licik. Katanya kalau kita berteman dengan orang jahat, udah jelas kita bisa jaga-jaga, ya. Yang kita hadapi orang jahat, jadi kita hati-hati. Tapi kepada orang licik, kita paling sulit untuk menghadapinya. Karena orang licik belum tentu dia kelihatan jahat. Kadang-kadang dia kelihatan baik, tetapi dari belakang dia memukul. Ini yang paling berbahaya. Jadi di dalam penginjilan ini, di dalam pemberitaan firman ini sangat berbahaya. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah dia teman atau lawan, apakah dia iblis atau memang malaikat. Di sini kita kadang-kadang bisa terjebak. Nah, untuk ini saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan ini, dalam perjalanan untuk menyampaikan kabar damai sejahtera ini, kita harus hati-hati. Bagaimana hati-hati? Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus minta pertolongan dari Roh Kudus. Kalau kita berusaha atau pergi ke tempat suatu yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, kita harus benar super hati-hati. Karena bisa berbalik, lalu mengancam kita, lalu mencabik-cabik kita. Maka sering hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang menyampaikan yang baik malah berbalik, dia akan dijatuhkan. Nah, ini yang harus kita jaga. Maka Yesus berpesan kepada mereka, setiap murid yang masuk ke dalam rumah haruslah mengucapkan shalom. Jadi kalau kita pergi masuk ke rumah orang yang hendak melaksanakan kebaktian, atau mengundang kita untuk berdoa, atau kita lihat di sana ada sesuatu yang harus disampaikan,
kita harus mengucapkan lebih dahulu shalom. Shalom itu adalah salam damai sejahtera. Artinya, saya membawa ketenangan dalam hidupmu. Saya membawa berkat di rumah ini. Saya membawa yang baik di rumah ini. Dan shalom ini, damai sejahtera ini, ada yang layak menerima, ada yang tidak layak menerima. Ya, kalau tidak layak menerima salam damai sejahtera, maka kebaskanlah debu di dalam kakimu, tinggalkan dan pergi ke tempat yang lain. Karena masih banyak tempat yang menerima shalom tadi, saudara. Jangan dipaksa. Kalau kita ditolak, ya kebaskan. Jangan dipaksa untuk masuk. Tuhan tidak memerlukan kuantitas, Tuhan memerlukan kualitas. Coba saudara lihat, pertama-tama sekali Allah memilih, Yesus memilih 12. Begitu banyak manusia di daerah itu, tapi yang dipilih hanya 12. Demikian juga 70. Ada 5.000, 10.000 masyarakat di tempat itu, tapi hanya 70 yang dipilih. Tidak ada sekian persen, 5% juga tidak ada, saudara. Jadi 70 ini memang orang yang berkualitas, yang memang diperlengkapi oleh Roh Kudus. Nah, kenapa Yesus memilih 12? Yang pertama, Yesus memilih 12 itu menunjukkan lambang 12 suku bangsa Israel. Jadi 12 suku bangsa Israel menunjukkan bahwa pekabaran Injil itu masih ada di komunitas bangsa Israel. Tetapi selanjutnya bangsa Israel menolak dan menyalibkan Yesus. Maka yang kedua, Yesus mengutus 70 terkait dengan Nabi Nuh yang tertulis di Kejadian, di kitab Kejadian, bahwa setelah air bah turun, Nabi Nuh sejumlah 70 orang tersebar di dunia ini, di bumi ini, ya. Jadi setelah air bah surut, keluarga Nuh berjumlah 70 menyebar ke seluruh bumi ini, menyebar ke seluruh dunia ini, tanpa mengenal kota mana, daerah mana. Mereka semua menyebar dari ujung timur sampai barat, dari selatan ke utara. Jadi artinya yang kedua kali Yesus mengutus murid, menyatakan bahwa Injil akan disebarkan sampai ke ujung dunia tanpa terkecuali, harus diperdengarkan melalui murid-murid yang diutus oleh Tuhan. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang, kabar damai sejahtera disebarkan melalui gereja-gereja di dunia. Kabar damai sejahtera di Rawabadu dan sekitarnya dikabarkan melalui gereja yang ada di tempat ini. Jadi kita harus berdiri menggambarkan damai sejahtera. Kita harus berdiri menggambarkan ketenangan dari sorga. Kita harus berdiri menggambarkan rasa sukacita dari sorga. Kalau bukan gereja, siapa lagi, saudara? Gak mungkin LSM, gak mungkin lembaga-lembaga yang lain, gak mungkin lembaga yang dibentuk oleh yang lain-lain, tapi lembaga yang dibentuk oleh Yesus, yaitu gereja yang diutus oleh Yesus pada ke-70 orang tersebut. Nah, udah tiba saatnya di gereja saat ini. Pertama-tama sekali disebarkanlah itu melalui gereja Vatikan di Roma. Maka gereja yang paling terbesar di dunia, 8 ibadat terbesar di bumi ini, yang termasuk gereja Katolik Roma, gereja Katolik Ortodoks, gereja Lutheran yang ada di Jerman, Hinduisme, Buddhisme, ada 8, saudara, peribadatan terbesar di dunia. Yang paling terbesar adalah gereja Katolik yang ada di Vatikan. Nah, dari gereja Katolik yang ada di Vatikan memancar ke seluruh dunia ini. Maka jemaat paling terbesar di bumi ini adalah jemaat Katolik
yang langsung dikoordinir dari Vatikan. Kemudian gereja Ortodoks, kemudian gereja Lutheran. Lutheran adalah yang ketiga. Lutheran adalah yang berekspresi secara bebas, otonom, yang pasti tujuannya adalah gereja yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, jadi bagaimanapun gereja, kalau dikatakan itu gereja, itu adalah gereja yang mendatangkan damai sejahtera, gereja yang mendatangkan shalom. Jadi kalau kita masuk ke rumah siapapun, saudara harus mengucapkan shalom. Shalom itu artinya saya membawa ketenangan di rumah ini, saya membawa damai di rumah ini, saya membawa berkat-berkat di rumah ini, saya membawa kesembuhan di rumah ini. Artinya secara luas membawa yang terbaik ke rumah ini. Nah, kalau yang punya, yang kita masukin ini, kata firman Tuhan ya, di ayat berapa tadi saudara kita baca? Ayat 6. Mari kita lihat di ayat 6. Ayo kita baca bersama-sama. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Gak masalah, karena kita tidak bisa memaksa. Kalau hatinya terkunci, tidak menerima damai sejahtera yang kita bawa, ya damai itu kembali kepada kita. Kembali kepada kita, tidak sia-sia. Karena tidak semua shalom itu dapat diterima. Tetapi ada kita lihat di situ, salah satu anggota dari rumah itu menerima shalom itu, salah satu anggota dari keluarga itu menerima shalom itu, maka seisi rumah itu diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan takut ya saudara. Karena yang nangkap bukan gembalanya, itu dombanya Yanti gembalanya. Jadi yang bisa nangkap itu gembalanya. Setelah gembalanya datang, maka dombanya bisa dibawa keluar. Kalau tadi bukan gembalanya, maka dia takut. Gembala kita siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang menangkap kita, kita antem. Dan jika kita dibawa keluar nangis-nangis, tetapi yang diberikan Tuhan Yesus yang terbaik atau yang terburuk? Yang terbaik. Pasti yang terbaik yang diberikan gembalanya di luar sana. Gak percaya coba dia. Walaupun dicubit, kadang-kadang kita cubit kan domba itu, tapi itu yang terbaik, supaya jangan kebiasaan. Iya, saya pernah baca di TikTok, kalau anak kita bawa berkunjung ke rumah orang, ya,
Iya, ada jeda sedikit. Semuanya udah bagus, cuman satu kekurangan kita, mic kita belum sempurna. Doakan Tuhan memberi uang banyak supaya kita beli mic yang bagus. Karena mic ini berpengaruh juga untuk pelayanan. Tapi Tuhan pasti tahu, pasti akan memberikan uang untuk beli mic. Jadi terkait gembala tadi, saya pernah baca di TikTok. Memang saya tertarik sih. Karena dulu saya nggak tahu itu. Karena waktu anak saya juga kecil, suka juga banyak keramik-keramik orang kaya. Kita bawa ke rumah orang kaya, keramiknya dipegang, kursinya diinjak-injak karena lembut ya, naik ke kursinya, lalu injak-injak begini, masih kecil. Kita kira itu nggak apa-apa. Ternyata itu nggak bagus rupanya. Jadi kalau kita punya anak kecil, pergi ke rumah tetangga atau siapa saja, kalau semua dipegangi, kadang-kadang yang punya rumah mengatakan nggak apa-apa, namanya anak kecil. Tapi dalam hatinya, ini ibu gimana sih, ini nggak bisa ngajar anak ya. Tadi kalau datang ke sini nggak usah bawa anak, nggak bisa jaga Pak. Kadang-kadang katanya yang punya rumah itu bahasanya seperti itu katanya. Jadi ada juga sih benarnya. Orang kadang-kadang tidak berani mengutarakan apa yang dalam hatinya, jaga-jaga perasaan. Bagi kita yang punya anak ya bisa lah itu dimengerti. Aku baca di TikTok seperti itu, masuk akal juga sih. Jadi nanti kalau kita punya anak kecil, kalau yang punya rumah tangga nggak apa-apa, pegangin aja keramiknya, malah diangkat keramiknya, nah pegangin. Padahal gucinya itu guci mahal dari Cina misalnya, diangkat nih. Tapi dalam hatinya gimana sih? Kadang-kadang kita tidak tahu hati orang. Di luar senyum, dalam hatinya dikata-katain, kan gak bagus juga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi jika kita masuk ke rumah yang hendak kita tuju, kita harus mengucapkan apa tadi? Shalom. Dan ketika kita mengucapkan shalom itu, ada yang layak menerima dan ada yang tidak layak menerima. Ada yang suka kehadiran kita, tapi ada yang tidak suka. Tetapi di dalam satu rumah itu, jikalaupun tidak semua menerima shalom yang kita bawa, ada nilai yang dibuat Tuhan, seisi rumah itu juga mendapatkan damai sejahtera. Jadi jika dalam kebaktian rumah tangga, saudara mengundang gereja datang berbakti di rumah saudara, kalaupun suami atau salah satu anggota dari rumah saudara itu tidak setuju persekutuan itu dilaksanakan di rumah itu, jangan takut. Kalau saudara menerima shalom itu, maka di rumahmu itu juga akan ada berkat Tuhan. Jadi kalau kebaktian rumah tangga, jangan coba-coba membuat di rumah orang. Jangan coba-coba membuat di gereja. Apapun yang ada di rumahmu, suamimu tidak setuju, anakmu tidak setuju, kalau saudara setuju shalom itu dibawa ke rumahmu, maka berkat itu pun sampai ke rumah. Amin. Ya, saya menerima kebaktian, tapi ditaruh di rumahnya Sinaga katanya. Karena di rumah saya nggak setuju, itu nggak boleh. Lebih bagus jangan. Itu ayat 6 saudaraku. Kalau semua seisi rumah itu tidak suka menerima, maka kebaskanlah debu di dalam kakimu. Jadi tolaklah dia. Tolaklah dia di dalam pemberian damai sejahtera. Jadi menolak. Artinya di sini saudara, jangan ada paksaan. Damai sejahtera itu adalah masalah hati. Masalah hati. Yesus sendiri saja pun tidak sanggup membuka gembok hati kita. Apalagi orang lain. Yang sanggup membukanya adalah kita sendiri. Kita sendiri dengan pertolongan Tuhan. Dan satu lagi syarat yang diberikan Yesus kepada ke-70 murid tersebut, ketika menuju kota yang 35 itu,
memberi salam ketika saudara berjalan menuju tempat. Jadi kalau kita mau ke gereja dari rumah, jangan semua disapa. Kita dari rumah berjalan, ada orang lewat, mau kemana? Kamu gak gereja? Udah gak waktunya. Berjalan menuju gereja, jangan lagi menyapa. Yuk kita baca. Ayat 4. 1, 2, 3. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasur. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memang dari rumah tujuan kita mau ke gereja, siapapun yang di jalan itu jangan lagi ditegur, jangan lagi memberi salam. Dari start kita mau pergi ke tempat pelayanan itu, ya kalau zaman versi sekarang, kalau dulu murid itu pergi bertemu dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Ini kita mau bertemu dengan sesama murid Yesus di rumahnya. Dan ketika kita menuju ke sana, start kita mulai masuk jam 10, siapapun yang di jalan itu jangan lagi beri salam. Kenapa? Karena bisa membuat kita terlambat. Hanya itu aja. Jangan sampai terlambat ke gereja. Gara-gara Tuhan takut tidak tepat waktu, maka dikatakan jangan lagi ramah tamah. Ibaratnya saya datang dari Pondok Kelapa, tujuan jam 10, harus tepat. Jadi untuk itu saya harus fokus ke tempat tujuan. Siapapun yang di jalan itu, sebaiknya saya harus diam. Tidak waktunya lagi berhenti mobil lalu lari-lari. Ayo ke gereja. Nunggu lagi kita. Nunggu dia mandi lagi, nunggu dia pakai baju lagi, nunggu pakai parfum lagi. Wah, yang salah siapa? Saya. Jadi kalau sudah mau jalan, jalanlah. Supaya jangan menghabiskan waktu. Hanya itu aja. Sampai segitu amat ya Tuhan Yesus untuk waktunya. Padahal kalau dikatakan seperti ini, sesat ini pendeta. Tuhan Yesus gimana sih? Kok sampai-sampai kita gak bisa negur orang? Sampai-sampai kita tidak mampir di rumah orang supaya barang gereja? Gak apa-apa. Untuk pelayanan Tuhan yang kasih rohnya. Kita hanya melakukan. Kalau roh kita tidak bisa, roh Allah nanti dia akan datang sendiri. Akan datang sendiri kalau roh Allah sudah memanggilnya. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah yang memanggil kita dan yang mengutus kita. Yesus yang memanggil kita datang ke tempat ini, dan Yesus juga yang mengutus kita. Ya, eklesia. Gereja itu adalah mengutus. Setelah kita dari gereja ini kita diutus. Diutus ke tempat kerjaan, diutus dalam rumah, diutus kepada anak, diutus kepada cucu, diutus kemana saja kita pergi. Yesus yang mengutus kita. Maka pelayanan kita berbuah. Karena Yesus yang mengutus kita. Amin ya. Kalau yang lain yang mengutus tidak berbuah, saudara. Kalau kita sendiri, wah supaya saya hebat, tidak bisa, nggak bakal berbuah, saudara. Nggak bakal berbuah. Tapi kalau Yesus yang mengutus kita, pastilah berbuah. Kita yang diutus harus bertanggung jawab kepada yang mengutus kita. Siapa yang mengutus kita? Siapa yang mengutus kita? Tuhan Yesus. Yang mengutus kita adalah Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 19 sampai 20, bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus Kristus. Dan yang mengutus kita datang ke gereja adalah Yesus. Maka kita harus bertanggung jawab kepada siapa? Yesus.
Kita harus bertanggung jawab kepada Yesus, karena Yesus yang memberkati kita. Yesus yang memberkati kita. Yesus yang memberi kita nafas. Yesus memberi kita makan. Yesus memberikan kebutuhan kita. Maka kalau kita taat kepada yang mengutus kita, semuanya akan diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu maksudnya. Kerajaan Allah adalah pertanggungjawaban kepada Yesus. Pendeta Onibala, saudara, melayani di Rawabadu mulai tahun 92. Sekarang tahun berapa? Sudah berapa tahun Pendeta Onibala di tempat ini melayani? 31 tahun. 31 tahun Pendeta Onibala di tempat ini melayani umat Kristen. Kalau saudara mau lihat jam 6 yang dilayani banter-banternya 10, tetapi dia tetap setia. Dia tetap setia. Pelayanannya ke seluruh Indonesia. Dia dipanggil ke seluruh Indonesia. Maka di Rawabadu ini, ketika terjadi sesuatu puluhan tahun yang lalu, waktu gereja di Rawabadu ditutup FPI, Pendeta Onibala mau dibakar, dan 37 kiai menandatangani tidak bisa ibadah di Rawabadu. Ya, sementara ada masalah pada waktu itu, tapi gereja di tempat ini tetap berdiri oleh karena Kristus, oleh karena Roh Kudus. Apa yang kita lihat pada saat ini? Banyak orang yang gak gereja di kampung ini, duduk-duduk, banyak di rumah, santai, tidur-tidur dan lain sebagainya, gak datang. Apakah kita tidak melayani di Rawabadu? Apakah kita ikut arus? Tidak. Karena yang bertanggung jawab kepada kita yang diutus adalah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab kepada Yesus. Bertanggung jawab kepada Yesus. Maka kita yang bertanggung jawab kepada Yesus tidak pernah kekurangan, tetap damai sejahtera. Saudara percaya? Amin. Meski badai apapun itu, jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kita. Sekritis apapun ekonomi kita, seberat manapun beban kita, jangan takut. Karena kita selalu bertanggung jawab kepada Tuhan. Jangan lari dari tanggung jawab. Ini Rawabadu menjadi contoh. Onibala gak keluar dari Rawabadu, tetap di Rawabadu. Kalau khotbah kencang khotbahnya, padahal cuma seperti khotbah 1000 orang. Dan juga kalau dia melayani KKR lebih dari 2000 yang datang, saudara. Di sini ada 6, sama suaranya untuk 5 orang dan 2000 orang. Karena apa? Tanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Kita yang diutus harus bertanggung jawab kepada yang mengutus kita, yaitu Yesus Kristus. Harus percaya. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus dan tidak perlu khawatir. Dan semua orang Kristen, ya ingat ya, semua orang Kristen, semua orang yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bertanggung jawab untuk membawa damai sejahtera. Apa tadi judulnya, saudara? Yesus yang mengutus kita untuk mewartakan damai sejahtera. Semua orang Kristen ya, tanpa terkecuali. Kalau dikatakan ada pendeta, itu karunia. Ada sintua, itu karunia. Ada kor, itu karunia. Semua kita diberi karunia oleh Tuhan. Ada pemusik, itu karunia. Dan karunia itu berasal daripada Tuhan, dikembalikan untuk Tuhan supaya berkembang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang terakhir kita lihat di ayat yang ke-10, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kota yang melekat pada kakimu, kami
kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Bagi saudara yang layak menerima dan yang tidak layak menerima, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, yang memimpin dunia ini, yaitu Yesus Kristus, sudah dekat. Sudah dekat. Yang jahat semakin jahat, yang baik bertambah baik. Kalau Romai Rama mengatakan, yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah Kaya. Siapa yang mengatakan itu? Romai Rama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu Romai Rama. Tapi kalau Yesus, hati-hati, yang jahat makin jahat, yang baik bertambah baik. Jadi kalau kita mulai jahat, akan terus jahat. Kalau kita mulai dari awal, dari muda, baik mencari Tuhan terus, makin tua, semakin suka mencari Tuhan. Maka puji Tuhan, kalau saudara masih muda, mencari Tuhan, bersyukurlah. Itu adalah karunia dari Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kembali pujian yang keempat.
kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi duta-duta pembawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini Bapa. Sebab dengan Engkau mempercayakan kami menjadi duta-Mu di tengah-tengah dunia ini, kami tidak pernah goyah dalam hal apapun ya Bapa. Walau badai apapun Tuhan yang menerjang kami tetap percaya bahwa Yesus menjaga kami, Yesus menyertai kami, Yesus melindungi kami. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Pakai kami terus Tuhan, supaya kami tetap bertanggung jawab kepada Engkau yang mengutus kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Yesus kekal sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, kami percaya meski hamba sudah berhenti berbicara untuk damai sejahtera yang Engkau kumandangkan di tengah-tengah dunia ini, namun Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami, supaya kami tetap terus taat dan setia untuk membawa damai sejahtera, ketenangan, kebaikan, atau untuk menyembuhkan orang yang sakit, dan membawa Tuhan segala yang terbaik dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, dalam peribadatan hari ini kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Kami tidak sama seperti datang ke tempat ini, melainkan kami melimpah-limpah berkat Engkau turunkan dari surga kepada kami. Tanpa terkecuali satu pun ya Tuhan, kami tidak tertinggal oleh jamahan tangan Tuhan yang sudah tertusuk paku itu. Pribadi lepas pribadi, Engkau singgah, tangan-Mu singgah di atas kepala kami, dan Engkau menjamah hati kami, supaya kami terus bertanggung jawab akan utusan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapa, kami akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami yang besar ini. Biarlah Tuhan bangsa kami ini tetap takut dan setia kepada Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau tidak terbatas mengenal kami. Kami semua berserah kepada Tuhan. Penginjilan Tuhan Engkau berkati, gereja Tuhan Engkau berkati, supaya gereja-Mu Tuhan dimanapun berada ya Bapa, supaya gereja-Mu berani menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah dunia yang penuh gejolak ini ya Tuhan. Namun kami percaya, meski kami Tuhan berada di tengah-tengah serigala, domba yang berada di tengah-tengah serigala, kami percaya dan kami pegang janji Tuhan, Tuhan pasti menyertai kami, dan kami tidak pernah takut, sebab Engkau nyata dalam hidup kami. Karya Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk terus menyatakan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, yaitu Presiden Jokowi Tuhan, yang menerima amanah dari Tuhan, bertanggung jawab untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan di negeri kami tercinta ini. Pakai dia Tuhan dengan kekuatan dari surga. Biar ya Bapa, dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah, Engkau memperlengkapi dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya mereka Tuhan sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi seluruh warga negara Indonesia. Kami juga terus berdoa untuk pemilu ke depannya Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberikan kedamaian yang terbaik di negeri kami ini. Kami juga berdoa untuk program yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, yaitu ya Bapa, program untuk sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anak-Mu di tempat ini, juga gurunya Engkau berkati ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk program apa saja, kebaktian rumah tangga, KOR ya Tuhan, dan apapun yang belum lengkap, dan doa Tuhan Engkau perlengkapi kami semuanya, sebab jika dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Tuhan yang memperlengkapi kami, sebab Yesus Kristus adalah gembala kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap orang sakit jemaat-Mu, kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk anak-Mu, Ibu kekasih kami Arta Purnama Manurung, yang sudah Engkau sembuhkan proses demi proses. Tuhan, kami berserah terus kepada Tuhan, dan berulang-ulang terus kami memanggil nama Yesus, supaya Yesus terus menyembuhkannya, terus menjamah tubuhnya yang rusak ya Tuhan, dan kembalikan dia kembali ke rumahnya, hidup bersama dengan suaminya dan kedua anaknya. Kami percaya kuasa Tuhan nyata, keajaiban Tuhan nyata. Namun Tuhan, dari semua permintaan kami untuk kesembuhan saudara kekasih kami ini, kehendak-Mu lah yang jadi. Kami juga percaya Tuhan, apa yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan yang beri upah bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama
selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya, memberikan persembahan syukur pelayan di tempat ini. Kita nyanyikan pujian dari nomor 8. Kita nyanyikan kantong persembahan dijalankan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Raja Gereja, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, di mana dalam waktu ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk menyisihkan sebagian dari jerih payah kami sebagai persembahan kami yang kudus di hadapan Tuhan, untuk menyatakan kerajaan Tuhan, membangun kerajaan Allah dari Rawa Badung ini sampai ke ujung dunia. Kami mohon ya Tuhan kepadamu, supaya Engkau yang memberkati kami yang sudah memberikan. Kami sungguh yakin Tuhan, bahwa setiap yang kami lakukan dengan ikhlas dan sukarela, Engkau penuh belas kasih dan memberkati. Kiranya yang Engkau membalaskan apa yang kami perbuat, Engkau balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Supaya kami Bapa semakin rajin ya Tuhan, semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab ya Bapa, dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu untuk memberikan segala apa yang ada bagi kami. Karena sesungguhnya kami ini ya Tuhan, semata-mata sering memikirkan untuk diri kami sendiri. Tapi pada saat ini kami bersyukur, hati yang baik Engkau berikan bagi kami, untuk menyisihkan sebahagian yang kami peroleh dari Tuhan, untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami sungguh menyadari ya Tuhan,
Siapakah kami sehingga kami mampu membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Sebab sesungguhnya langit adalah tumpuan kepalamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. Segala apa yang engkau perlukan, Tuhan sanggup melakukannya. Dengan demikian kami bersyukur kami dapat ambil bagian di dalam firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sampai di penghujung ibadah ini. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1, 2, dan 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, arahkan seluruh indramu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera. Amin.